Ya, pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan sehat spiritual. Nah, kesemuanya ini pemirsa memang harus diperhatikan secara seksama karena tentunya jika ada satu di antara sehat tadi yang kemudian terganggu, maka ya bisa dikatakan kita adalah orang yang sakit. Jadi harus cepat-cepat berobat ya. Nah, pemirsa, kita saat ini sedang membahas tentang penyakit infeksi yang merupakan petaka kehidupan. Kenapa kemudian ini menjadi harus kita cegah begitu dokter. Artinya kita tahu penyakit ada obatnya tadi seperti yang saya sampaikan dan juga mungkin kalau kita cuma penyakit demam satu hari kita nggak terlalu was-was, tapi kenapa dengan penyakit infeksius ini kita sangat was-was, kadang orang bahkan sampai patah semangat begitu ya, seperti nggak ada lagi harapan. Ada apa dengan penyakit infeksi ini? Ya Irma, terima kasih. Karena perjalanan penyakitnya itu yang tadi, yang berbeda ya. Ada yang ganas, patogenitasnya tinggi, derajat infeksiusnya yang tinggi, ya, menular dari orang ke orang, kena satu keluarga bisa kena. Nah, itu biaya pengobatan juga tinggi. Nah, ancaman kehidupan juga tinggi. Mudah masuk ke stadium sakaratul maut. Masa enggak takut? Baik, cepat ya. Ya, itulah. Apalagi yang namanya penyakit infeksi menular. Nah, yang menular dari orang ke orang, baik langsung maupun pakai perantara. Nah, ini biasanya lebih ganas, lebih infeksius, lebih patogen, ya, dengan mortalitas lebih tinggi. Mortalitas artinya angka kematian. Nah, itu masa orang tidak takut gitu loh. Nah, kayaknya Ima pernah dengar ya penyakit infeksi yang berbahaya itu yang ada namanya penyakit infeksi itu yang baru berjangkit tapi ganas. Apa itu? Itu disebut kelompok itu disebut tuh new emerging disease. Ya, jadi penyakit menular yang mewabah yang baru. Itu yang menarik, itu yang banyak sekali itu satu adalah HIV. Human Immunodeficiency Virus. Itu tahun 82 diketahui oleh para ahli. Kemudian muncul flu burung, ya, avian flu, flu babi, swine flu. Pernah dengar ya? Nah, di negara kita itu demam berdarah, demam dengue. Dengue? Iya, yang menyerang anak-anak itu loh. Ini virus yang berbahaya demikian gitu. Ada lagi hepatitis B dan hepatitis C yang sulit diobati. Itu radang hati oleh virus hepatitis. Nah, kemudian ada yang sekarang COVID-19. Ada lagi kalau di Arab sana tuh MERS. Ya, MERS itu virus corona juga. Di Afrika ini ada yang ganas, namanya Ebola. Nah, itu penyakit-penyakit infeksi menular yang mudah mewabah secara epidemi atau pandemi. Nah, itu istilah-istilahnya. Nah, masa enggak takut orang? Oleh karena itu, setiap keluarga atau masyarakat atau pemerintah di suatu negara harus punya suatu kebijakan khusus itu. Termasuk pencegahannya, pengobatannya, dan pengendaliannya supaya jangan penyakit itu berjangkit dalam kehidupan masyarakat. Betul sekali, karena kalau itu berjangkit ya seperti saat ini begitu ya, bisa meruntuhkan bukan hanya orang tersebut yang menderita, tapi meruntuhkan berbagai lini kehidupan. Kalau ini juga dokter, ada penyakit TBC, itu termasuk penyakit infeksius juga kah? TBC yang panjangnya itu tuberkulosis. Betul. Itu bakteri. Itu bakteri. Bukan virus. Itu dari dulu sudah ada sampai sekarang masih eksis menular. Kenapa dokter? Nah, itu disebut emerging disease. Baik. Tidak di Indonesia aja, di dunia ini. Sehingga para ahli ya Badan Kesehatan Dunia menetapkan ada namanya Hari Tuberkulosis. Itu sekadar untuk memperingati. Ya, mengingatkan kembali mengingatkan seluruh umat ya bahwa ada penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ini Irma, itu menular melalui udara secara droplet. Nah, sama dengan corona. Mirip ya? Mirip, sama banget ya. Jadi sumbernya juga manusia yang sakit. Jadi kalau manusia yang sakit batuk-batuk, bersin-bersin,
itu bertebaranlah melayang-layang di udara dropletnya yang membawa Tanpa bakteri beban. ya. Nah, dihirup oleh orang sehat, masuk ke saluran napasnya sampai ke paru-paru. Astagfirullahaladzim. Paru-paru adalah habitat atau tempat tinggalnya yang paling dia senangi. Nah, makanya dokter nyebut itu kalau udah datang infeksi di situ disebut tuberkulosis paru. Tapi tuberkulosis itu juga di luar paru. Bisa. Jadi menyerang sumsum tulang, Astagfirullah. kelenjar getah bening, selaput otak, macam-macam diserangnya. Itu disebut tuberkulosis ekstra paru, di luar paru. Oke. Nah, itu udah. Kenapa Irna tanya tadi itu? Mungkin sering mendengar kali ya. Sering mendengar dan itu masih menjadi satu pembahasan yang cukup trending begitu ya, karena di Indonesia sendiri bisa dikatakan kalau menurut artikel yang saya baca, Indonesia itu merupakan satu penyakit yang mematikan nomor 1 dan kemudian untuk di dunia kita peringkat kedua, artinya ini emergency nih gitu loh. Itu makanya saya harus bertanya sama dokter. Ya, jadi kalau dilihat dalam perjalanan penyakitnya tuberkulosis itu paru-paru orang tuh rusak. Bisa bolong-bolong. Oke. Ya, gejalanya batuk berkepanjangan, ya, gizi menjadi turun, kemampuan kerja menjadi hilang, ya, kadang-kadang batuk darah. Nah, tiap malam sering demam, berkeringatan. Nah, ini. Nah, kena anak-anak. Kalau anak-anak waktu kecil itu lebih serius. Nah, ini tuberkulosis. Nah, penyakit yang mewabah dari dulu. Okay. Jadi itu sangat erat kepada status kesehatan suatu masyarakat yang kita nilai lebih rendah. Baik. Pemukiman yang padat, perumahan yang tidak kondusif, gizi sehari-hari yang tidak adekuat. Ya. Apalagi bayi baru lahir tidak diimunisasi. Nah, itu Irma, imunisasi itu jangan dibilang-bilang haram, imunisasi dulu. Sangat penting imunisasi, apalagi untuk tuberkulosis tadi. Oke, ternyata semuanya berkaitan dengan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap penyakit tentunya yang saya senangi dari diskusi ini adalah selalu punya harapan untuk sembuh, untuk menjadi lebih baik gitu ya dokter ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dokter bagaimana kemudian dampaknya, sifat-sifatnya lagi gitu ya. Kita akan bahas lagi dan pastinya yang paling penting bagaimana kita mencegahnya dokter agar kita jangan sampai kemudian terkena penyakit infeksi. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami.